Shalom, selamat malam dan selamat beribadah untuk kita semua. Jemaat, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena begitu besar kasih Tuhan bagi kita sampai saat ini. Pemberitaan firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Mince Windra Manuhutu. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 24. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anaknya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa sumber kehidupan, Tuhan yang kekal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa karena kasih setia Tuhan. Kami hadir di tempat ini, di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada, untuk beribadah, ibadah keluarga, Jemaat GPIB Koinonia. Bapa, kami berserah memohon bimbingan Roh Kudus, dan kiranya Tuhan berkenan agar ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian, membaca Mazmur dari kitab Mazmur 19, ayat yang ke-8 sampai 14. Kitab Mazmur pasal 19, ayatnya yang ke-8 hingga ke-14. Kita akan membacanya secara silih berganti sebagaimana Mazmur dibacakan. Mazmur 19 ayat 8 sampai 14. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu,
dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar, Janganlah mereka menguasai aku maka aku menjadi tak bercelah. dan bebas dari pelanggaran besar. Jemaat Tuhan, kita kembali menaikkan pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57, bait 1 dan yang kedua. Yesus, lihat umat-Mu yang menamaku berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan, biar oleh sabda-Mu akan Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kini kita akan membaca bagian Alkitab dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Lama. Masih dari kitab Keluaran pasal 21. Kita akan baca dan renungkan sebentar dari ayat 26 dan 27. Sebelum itu mari Bapak Ibu dan Saudara kita berdoa. Kita mohon Roh Kudus untuk membimbing kita. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, karena pada kesempatan yang indah ini saat umat-Mu sedang beribadah kepada Tuhan dari setiap rumah keluarga masing-masing. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Roh Kudus berkenan mengurapi kami semua, baik hamba yang Tuhan pakai untuk menjadi alat pemberita firman Tuhan ini, maupun umat Tuhan jemaat Yesus Kristus yang akan mendengarkannya. Biarlah pikiran hati kami diawali dengan pendengaran tertuju kepada firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan menyanggupkan kami untuk menghayati firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus jugalah yang akan memampukan kami untuk dapat menerjemahkan firman Tuhan dalam praktek hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus, karena kami sedia mendengar. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, mari kita berdiri untuk membaca bagian Alkitab Keluaran 21 ayat 26 dan 27 yang mengatakan seperti ini. Ya. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan,
maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, bagian Alkitab yang sudah kita baca. Terpujilah nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adik-adik sekalian yang ada di rumah, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam ibadah rutin keluarga pada setiap hari Rabu seperti ini. Ya. Sekalipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing karena kita belum bisa berkumpul bersama-sama di ruang gedung gereja. Ya. Tapi tentunya kita selalu boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan hadir dalam kehidupan kita secara pribadi. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan setiap rumah tangga dan keluarga kita yang sungguh-sungguh beriman dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, serta menjalani hidup sehari-hari seperti yang Tuhan kehendaki. Amin ya Bapak Ibu saudara-saudara jemaat. Ya Bapak Ibu saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan dua ayat bacaan kita tadi. Barangkali saya mau katakan lebih dulu begini. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat 12 ya, sampai dengan ayat yang ke-35 dari kitab Keluaran pasal 21 ini, di sana menjelaskan tentang pokok-pokok penting terkait dengan jaminan nyawa sesama manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara coba perhatikan ayat-ayat itu. Kalau di ayat 12 sampai ayat 14, di situ mau berbicara tentang sebuah larangan Tuhan, jangan main hakim sendiri terhadap sesama. Di ayat 15 sampai ayat 17 harus menghormati orang tua. Ini sejajar dengan Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Kemudian di ayat 18 dan 19 ya, mau ditekankan di situ bahwa amarah tidak terkendali akan merugikan orang lain atau sesama. Kemudian di ayat 20 dan 21, sesama itu adalah budak dan budak memang adalah sesama manusia. Di ayat 22 sampai 27 berbicara tentang melindungi sesama yang lemah. Kemudian di ayat 28 dan seterusnya itu berbicara tentang kepentingan pribadi yang berbeda dengan kepentingan orang lain atau yang lain. Nah, yang akan kita renungkan pada saat ini adalah ayat 26 dan ayat 27 yang berbicara tentang melindungi sesama yang lemah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, pertanyaannya adalah yang lemah itu yang dimaksudkan di sini siapa? Jelas sekali. Yang dimaksudkan dengan sesama yang lemah dalam konteks bacaan kita adalah para budak. Ya. Budak hamba. Ya, jongos begitu Bapak Ibu Saudara. Orang bawahan. Orang yang dapat dikendalikan oleh orang lain seenaknya.
atau orang yang bekerja sebagai buruh tanpa gaji dan tidak mempunyai hak-hak sosial atau hak asasi manusia. Orang atau golongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan pribadi orang lain atau kepentingan kelompok yang lain, ya, yang tentunya adalah sama-sama manusia. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, perbudakan dikenal hampir dalam semua peradaban dan masyarakat kuno. Misalnya Mesir kuno, Tiongkok kuno, Assyria, India kuno, Yunani kuno, kekaisaran Romawi, juga khilafah Islam, orang Ibrani atau Yahudi di Palestina, dan juga masyarakat sebelum Columbus di Amerika misalnya, dan lain-lain tempatnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, di zaman sekarang masih terjadi sikap dan tindakan-tindakan perbudakan modern. Ya. Pada zaman yang serba modern ini, zaman yang sudah sangat canggih, zaman yang begitu cepat, ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara, sikap dan tindakan perbudakan itu masih menghantui jiwa-jiwa manusia begitu banyak di dunia ini. Perbudakan merupakan satu tindakan eksploitasi di mana seseorang tidak bisa menolak karena adanya intimidasi atau ancaman, kekerasan, pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan penipuan. Seseorang dipaksa bekerja tanpa dibayar untuk melunasi utang misalnya. Kerja keras dengan tindakan kekerasan yang harus ia alami. Kerja paksa. Dan mereka baik laki-laki maupun perempuan, juga anak-anak, dieksploitasi begitu rupa, diperdagangkan. Sekarang kita kenal juga ada kawin paksa. Saya ingat di Sumba, NTT itu ada adat kawin tangkap. Ya. Jadi kalau seorang laki-laki dia ingin memperistri seorang perempuan, sekalipun belum pernah terjadi perjumpaan, kalau dia suka perempuan itu, dia dengan teman-temannya atau mungkin juga keluarganya datang, lalu lihat cewek itu lagi berdiri di luar misalnya, langsung ditangkap dan dibawa dijadikan istri. Sementara istri atau perempuan itu berteriak minta tolong, tidak dipedulikan. Ya, karena itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Dan saat ini ya kelompok kaum perempuan misalnya Perwati gitu, ya bekerja sama dengan pemerintah setempat, berjuang untuk bisa mengatasi persoalan seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih, jadi tanpa disadari hal-hal tersebut merupakan kejadian yang sering ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap dan tindakan-tindakan perbudakan itu. Di dunia ini tindakan perbudakan terhadap sesama manusia tidak bisa kita sangkali masih lestari hingga sekarang. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih, mungkin kalau kita baca pada kelompok pembela hak asasi manusia, ada yang dikatakan bahwa ribuan orang diperdagangkan dan dipaksa untuk bekerja di kapal nelayan misalnya. Ini perbudakan di laut, Bapak Ibu saudara-saudara. Mereka ditahan selama bertahun-tahun di lautan lepas tanpa diberikan kesempatan untuk mempunyai kesempatan atau tanpa mempunyai kesempatan untuk melihat daratan.
Siapa yang mencoba melarikan diri di antara mereka bisa dibunuh dan dibuang ke dalam laut. Ya. Ada juga yang dipaksa bekerja sebagai nelayan di kapal kecil dan harus menangkap ikan selama 20 jam per harinya tanpa bayaran misalnya. Ada juga perempuan-perempuan yang menjadi korban eksploitasi perbudakan seks. Kita masih ingat tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara pada tahun 2001 misalnya, memang sudah jauh sekali gitu ya, lama ini. Ada seorang WNI, seorang perempuan ya warga negara Indonesia ya dari Sulawesi Utara yang bernama Sandra Waruntu itu, ketika ia dijanjikan akan bekerja di industri perhotelan di Amerika Serikat. Namun ketika dia tiba di bandara di sana, agen yang ditemuinya malah menyerahkannya kepada makelar bersenjata dan memaksanya untuk melaksanakan pekerjaan seks. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa pada akhirnya WNI itu bisa berhasil melarikan diri. Bapak Ibu Saudara-saudara, barangkali kita juga sering mendengar atau menonton setiap waktu di NTT itu ya ada saja jenazah pekerja perempuan di luar negeri yang dibawa pulang ke kampung halamannya. Sungguh sangat menyedihkan. Ada juga anak-anak. Dikatakan bahwa anak-anak Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan lain-lain sering dipaksa mengemis di jalanan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, meskipun anak itu mengemis seharian di jalanan, tapi ia tidak mendapatkan uang sepeser pun. Ia tidak mendapat juga cukup makan dan tidur. Bahkan diancam akan dihukum jika berani memberitahukan keadaan itu kepada orang lain. Bagaimana di Indonesia, Bapak Ibu Saudara? Rupanya hal seperti itu juga ada ya. Ya. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, ada juga perbudakan tersembunyi. Apa itu perbudakan tersembunyi? Suami mengurung istrinya. Orang tua mengurung anaknya, disiksa, dipaksa untuk melakukan seluruh pekerjaan rumah dan tidak boleh keluar rumah. Ada orang yang disandra di kamar kosong dan sempit, bahkan di toilet, tanpa diberi makan dan minum berhari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara masih ingat pada beberapa waktu yang lalu di Pekanbaru, seorang pria yang berusia 40 tahun diculik dan disandra di rumah kosong hampir 1 bulan. Korban kemudian lolos setelah seorang penculik yang menjaganya tertidur. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, masih banyak kasus-kasus serupa yang terjadi di mana-mana. Sangat miris sekali kalau itu terjadi di negara kita atau bangsa kita. Bangsa yang sudah merdeka. Ya, tahun ini kita sudah merdeka 75 tahun. Begitu. Mestinya merdeka itu berarti bebas dari ketidakadilan, dari kemiskinan, dari intimidasi, dari diskriminasi. Begitu ya. Tapi kalau itu masih ada, maka itu adalah sebuah problema yang membawa kita ke dalam gumulan bersama. Nah, jemaat kekasih Tuhan, 2 ayat bacaan kita tadi bicara tentang seorang budak yang mendapat tindakan kekerasan sehingga menyebabkan kerusakan pada mata dan giginya tanggal. Ya. Mata tentu adalah bagian tubuh yang paling penting dan gigi pun tidak kalah pentingnya tentunya. Jika budak itu mengalami kerusakan pada matanya atau juga gigi-giginya tanggal, tapi terutama mata, Ibu Bapak Saudara-saudara, maka ia akan cacat
Dan kemungkinan ia tidak akan bisa beraktivitas dengan baik untuk mencari nafkah hidup. Oleh sebab itu ia harus diberikan kompensasi. Apa kompensasinya? Ia harus dibebaskan sebagai orang merdeka. Apa maksudnya? Supaya ia bisa mendapat perlindungan terhadap hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, peraturan atau hukum Tuhan ini adalah untuk menegaskan bahwa segala bentuk kejahatan, segala bentuk kejahatan perbudakan terhadap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihentikan. Hal ini mengartikan bahwa Tuhan itu memihak pada orang lemah, Tuhan memihak pada orang miskin, Tuhan memihak pada orang-orang yang tertindas. Nah, bagaimana sikap kita orang percaya terhadap orang-orang seperti itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus menunjukkan sikap dan tindakan kepedulian kita. Kita harus menghargai mereka sebagai yang punya harkat dan martabat sama dengan kita, yaitu manusia ciptaan Tuhan, makhluk yang mulia, diciptakan oleh tangan Tuhan dan diberi nafas oleh nafas Tuhan sendiri. Sama, sederajat. Orang Kristen harus menghindari sikap dan tindakan memperbudak orang lain. Orang Kristen harus memiliki sikap dan tindakan berbela rasa, berbela kasih dengan sesama, terutama dengan mereka yang lemah, mereka yang tersingkirkan, mereka yang termarginalkan, mereka yang miskin dan papa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi COVID-19 ini, gereja-gereja tentunya telah melakukan berbagai tindakan untuk menolong sesama saudara yang terkena dampak ekonomi karena COVID-19. Dalam bentuk apa? Dengan memberikan bantuan sosial berupa bahan natura atau sembako. Ini diakonia karitatif. Nah, kita jemaat Koinonia juga sudah dapat melakukan hal yang serupa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ke depan apa yang dapat kita lakukan lagi? Perlu ada bentuk-bentuk pelayanan lain yang bisa kita lakukan. Namun ini harus dilakukan oleh kita bersama-sama sebagai persekutuan jemaat, majelis jemaat, pengurus dari unit misioner, bahkan warga jemaat. Diperlukan adanya kesatuan pikir dan hati kita. Diperlukan semangat kita bersama yang pikiran dan hati disatukan dalam tuntunan Roh Tuhan, Roh Kudus itu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan petunjuknya kepada kita untuk mewujudkan semangat sebagaimana yang dimaksudkan tadi. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, semua yang terlahir dari niat dan motivasi yang baik, yang tulus dan yang jujur akan diberkati oleh Tuhan. Dan itu akan melahirkan kebaikan demi kebaikan untuk kehidupan bersama dengan orang lain secara damai dan sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, mari dalam kesehatian kita, dalam semangat kita yang sama, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hidup secara bersama sebagai manusia ciptaan Tuhan, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Mari kita mulai juga dari keluarga kita masing-masing. Mari kita mulai dari persekutuan kita sebagai jemaat Koinonia ini untuk melakukan hal-hal yang berguna
dalam rangka membangun kehidupan bersama dengan semua orang, dalam rangka menghadirkan sukacita, damai, dan sejahtera Tuhan yang boleh dinikmati oleh semua orang. Kita hadir untuk sesama tanpa membedakan satu dari yang lain. Maka Tuhan kita, Yesus Kristus itu akan memberkati kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita memperlakukan apa yang menjadi tuntutannya, peraturan atau perintah atau hukumnya, mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri, menolong sesama seperti menolong diri kita dan keluarga kita. Hidup dalam persekutuan yang demikian sebagai manusia yang saling peduli, saling mengasihi, saling menghargai satu akan yang lain adalah hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan sungguh bermakna, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari-hari ke depan. Tuhan mau pakai kita semua, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan mau pakai jemaat Koinonia ini ketika kita memberikan pikiran dan hati kita secara bersama untuk melakukan tindakan-tindakan berbela kasih, berbela rasa dengan sesama yang ada di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan pada waktu yang lalu? Bantuan-bantuan meringankan beban-beban ekonomi sekalipun masih bersifat karitatif, baik kepada warga jemaat maupun juga kepada warga masyarakat di sekitar. Itu tidak akan pernah sia-sia, Bapak, Ibu, Saudara. Itu bagian dari sebuah kepedulian nyata yang boleh kita wujudkan. Nah, hal-hal yang serupa ini perlu kita kembangkan ke depan dalam program-program kita yang sungguh menjawab persoalan yang ada di tengah-tengah kehidupan sekeliling kita. Untuk maksud itu, Bapak, Ibu, Saudara, tentu tidak mudah. Tapi dalam semangat kebersamaan, dalam semangat saling mengasihi, kita akan mampu melakukan itu. Karena Tuhan akan berpihak pada orang-orang lemah. Tuhan juga berpihak pada orang-orang yang mau menolong sesama yang lemah. Berkat dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpahi kehidupan persekutuan jemaat Koinonia ini, setiap pribadi dan rumah tangga kita masing-masing, sekarang dan sampai selamanya. Dan biarlah lewat semua itu hanya nama Tuhan yang mau dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu, Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, berkat dan rahmat Tuhan yang senantiasa Tuhan hadirkan di dalam hidup dan kehidupan kami, baik pribadi, rumah tangga, dan keluarga, juga persekutuan kami sebagai jemaat, gereja, bahkan masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Kami bersyukur pada saat malam ini Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang boleh menyentuh kalbu beriman kami, untuk kami boleh menatap ke depan apa yang harus kami tampilkan dari hidup ini sebagai orang-orang yang beriman
kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah memberikan keteladanan kasih yang luar biasa di kayu salib itu. Tuhan sudah membebaskan kami dari perbudakan dosa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami supaya kami peduli terhadap sesama yang sedang diperbudak oleh orang lain. Bahkan Tuhan mengajar kami untuk kami sendiri tidak boleh memperbudak sesama dalam bentuk apapun juga, baik dalam bentuk kerja atau bentuk-bentuk lainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama di malam hari ini. Kami percaya firman Tuhan tidak akan sia-sia. Ketika hati kami terbuka menyambutnya, firman itu akan tertanam di hati kami masing-masing. Dan pada akhirnya menghasilkan buah di tengah-tengah perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mendoakan seluruh persekutuan jemaat Tuhan. Jemaat Koinonia ini secara khusus Tuhan, ketika masih beribadah di rumah masing-masing, baik ibadah keluarga, pelkat maupun ibadah hari Minggu, kami tetap percaya Tuhan Roh Kudus bekerja untuk membimbing setiap pribadi dan keluarga supaya senantiasa mengakrabkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah keluarga. Mesbah keluarga itu boleh terjadi sehingga semua mereka boleh kuat dan semakin kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berilah penghiburan, berilah kekuatan bagi keluarga-keluarga yang dirundung duka karena orang-orang yang mereka cintai dan mereka kasihi telah Tuhan panggil pulang mendahului keharibaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mendoakan bapak-bapak duda, ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, orang tua yang lanjut usia. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan penderitaan sakit penyakit yang mengganggu kesehatan fisik mereka. Mereka dalam proses pemulihan di rumah masing-masing atau yang dirawat di rumah sakit. Mereka yang sedang dalam kondisi fisik yang sangat parah. Kami tetap percaya Tuhan Yesus dokter di atas segala dokter. Tuhan juga yang menentukan awal dan akhir dari kehidupan ini. Sebab itu kami pertaruhkan kekasih-kekasih kami semuanya di dalam pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Dan secara khusus kami berdoa untuk rekan sepelayanan kami, Diaken Pipit Sihombing, yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan fisiknya. Kami tetap meyakini Tuhan anak muda ini Tuhan sudah percayakan tanggung jawab ke atas pundaknya. Baik sebagai seorang pegawai negeri tapi juga sebagai pelayan Tuhan, pekerja di ladang Tuhan. Seorang diaken, anggota presbiter GPIB Jemaat Koinonia. Demikian juga dengan penatua Ibu Bibi Rajawane Nanlui. Tuhan yang maha baik, kasihanilah mereka. Biarlah proses pemulihan ini senantiasa mereka alami. Kekuatan yang prima dan ekstra menjadi anugerah dari Tuhan untuk mereka boleh nikmati sekarang dan ke depan. Kuatkan iman, percaya dan pengharapan semua kekasih-kekasih kami yang merindukan kesembuhan dari Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka Tuhan yang mendampingi. Berkati juga makanan, minuman dan obat-obatan yang dikonsumsi. Berkati upaya dokter dan juru rawat di rumah sakit. Biarlah semua itu menjadi sarana yang Tuhan persiapkan dan Tuhan kehendaki untuk mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Bapa, terima kasih. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang sedang berjuang untuk kehidupan sehari-hari menyangkut kebutuhan-kebutuhan secara ekonomi. Tuhan Yesus bantu mereka. Jika di antara mereka ada yang mengalami putus hubungan kerja di masa pandemi COVID-19 ini, atau mengalami penurunan kebutuhan hidup terkait dengan upah kerja, Tuhan juga mau berikan mereka jaminan. Janji Tuhan tidak pernah Tuhan ingkari, bahwa Tuhan senantiasa setia memberkati anak-anak-Mu yang berharap kepada Tuhan
Tetapi yang hidup takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, melakukan apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan atau perintah-perintah Tuhan, mengasihi sesama dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa menyerahkan seluruh majelis jemaat, ya kan, dan penatua bersama dengan pengurus dari semua unit misioner yang ada, baik Pelkat, komisi. Kami doakan juga tim Satgas. Kami doakan juga pegawai di kantor majelis jemaat. Kami doakan BPPJ dan seluruh warga jemaat Tuhan yang Tuhan satukan dalam semangat persekutuan untuk melayani dan bersaksi tentang nama Tuhan Yesus, untuk membagikan cinta kasih ilahi kepada sesama tanpa membedakan satu dari yang lain, untuk bekerja dengan hati yang tulus dan ikhlas, jujur, dan penuh kesetiaan dan kepatuhan kepada Tuhan atas mandat yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Kami juga berdoa untuk Vikarius Friendly yang sedang mempersiapkan diri, sedang diperlengkapi dan memperlengkapi diri untuk pelayanan yang akan diemban di masa depan, di lingkup GPIB khususnya. Dan kami percaya Tuhan sedang memperlengkapi dia dengan kuasa dan kasih Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Lalu kami percayakan seluruh kehidupan kami di tangan Tuhan, karena kami tahu hidup kami punya ketergantungan penuh hanya kepada Tuhan saja. Bangsa kami, pemerintah kami di pusat sampai di daerah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh masyarakat Indonesia ini yang berbeda dalam segala hal, berbeda suku, budaya, agama, kepercayaan, tapi kami semua satu di bawah Bhinneka Tunggal Ika, dengan Pancasila yang mengikat kami untuk saling mengasihi dan menghormati satu akan yang lain sebagai anak bangsa Indonesia tercinta. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami akan menjalani hidup kami malam ini, besok, dan selanjutnya. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Berkat-Mu tidak akan pernah beranjak dari kami, dari keluarga kami masing-masing Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, baik sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta, bahkan sebagai buruh, Tuhan tetap memberkati. Agar segala sesuatu yang diberkati Tuhan itu akan mendatangkan sukacita dan sejahtera hidup bagi semua kami. Bapa di sorga, terima kasih. Kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu Tuhan, berikanlah kami pengampunan supaya syafaat kami ini tidak terhalang. Terima kasih Tuhan. Dengarlah dan kabulkanlah permohonan syafaat kami ini. Kami bawa sebagai persekutuan keluarga-keluarga kami dalam persekutuan GPIB Jemaat Koinonia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu,
bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih moyangmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Dia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat, mari kita berdiri dan menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada hari ini, dan tentunya juga kita akan melanjutkan hidup karena Tuhan masih izinkan kita pribadi maupun keluarga masing-masing untuk menikmati hidup anugerah-Nya. Oleh karena itu, jemaat kekasih Tuhan, setiap keluarga kembali dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menyanyikan Kitab Bakti 115 bait 1 dan 2.
menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita dengan mengarahkan hati dan pikiran masing-masing kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai jemaat sekeluarga senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat. Selamat beristirahat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus di malam hari ini. Dan tetap semangat untuk melanjutkan hidup ini. Tetap menjaga kesehatan, terutama menjaga iman kita, supaya iman kita tetap kuat. Kalau iman kuat, imun kita juga akan kuat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.